Sebuah kisah dari dua orang anak laki-laki, Bob dan Beep, yang sedang melewati lembah permen lollipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapak yang beraspal. Di jalan itulah Bob dan Beep berjalan kaki bersama. Uniknya, di kiri kanan jalan lembah itu terdapat banyak permen lollipop yang berwarna-warni dengan aneka rasa. Permen-permen yang terlihat seperti berbaris itu seakan menunggu tangan-tangan kecil Bob dan Beep untuk mengambil dan menikmati kelezatan mereka. Bob sangat kegirangan melihat banyaknya permen lollipop yang bisa ia ambil. Maka ia pun sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut. Ia mempercepat jalannya supaya bisa mengambil permen lollipop lainnya yang terlihat sangat banyak di depannya. Bob mengumpulkan sangat banyak permen lollipop yang ia simpan di dalam tas karungnya. Ia sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut, tapi sepertinya permen-permen tersebut tidak pernah habis ia makan. Ia memacu langkahnya supaya bisa mengambil semua permen yang dilihatnya. Tanpa terasa, Bob sampai di ujung jalan lembah permen. Dia melihat gerbang bertuliskan, "Selamat jalan." Itulah batas akhir lembah permen lollipop. Di ujung jalan, Bob bertemu seorang lelaki penduduk sekitar. Lelaki itu bertanya kepada Bob, "Bagaimana perjalanan kamu di lembah permen lollipop? Apakah permennya lezat-lezat? Apakah kamu mencoba yang rasa jeruk, ataukah rasa yang paling disenangi? Atau kamu lebih menyukai rasa mangga? Itu juga sangat lezat." Bob terdiam mendengar pertanyaan lelaki tadi. Ia merasa sangat lelah dan kehilangan tenaga. Ia telah berjalan sangat cepat dan membawa begitu banyak permen yang terasa sangat berat di dalam tas karungnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa terkejut, dan ia pun menjawab pertanyaan lelaki itu. "Permennya saya lupa makan." Tak berapa lama kemudian, Beep sampai di ujung jalan lembah. "Hai Bob, kamu berjalan begitu cepat sekali. Saya memanggil-manggil kamu, tapi kamu sudah sangat jauh di depan saya." "Kenapa kamu memanggil saya?" tanya Bob. "Saya ingin mengajak kamu duduk dan makan permen anggur bersama. Rasanya lezat sekali. Saya juga menikmati pemandangan lembah. Indah sekali." Beep bercerita panjang lebar kepada Bob. "Lalu tadi ada seorang kakek tua yang sangat kelelahan. Saya temani dia berjalan. Saya beri dia beberapa permen yang ada di tas saya. Kami makan bersama, dan dia banyak menceritakan hal-hal yang lucu. Kami pun tertawa bersama." Mendengar cerita Beep, Bob menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkan dari lembah permen lollipop yang sangat indah. Ia terlalu sibuk mengumpulkan permen-permen itu, tapi ia pun sampai lupa memakannya, dan tidak punya waktu untuk menikmati kelezatannya, karena ia begitu sibuk memasukkan semua permen itu ke dalam tas karungnya. Di akhir perjalanannya di lembah permen, Bob menyadari suatu hal yang ia bergumam pada dirinya sendiri. "Perjalanan ini bukan tentang berapa banyak permen yang telah saya kumpulkan, tapi tentang bagaimana saya menikmatinya dengan berbagi dan berbahagia." Ia pun berkata dalam hati, "Waktu tidak bisa diputar kembali. Perjalanan di lembah lollipop sudah berlalu, dan Bob harus melanjutkan perjalanannya kembali." Kehidupan kita banyak hal yang ternyata kita lewati begitu saja. Kita lupa untuk berhenti sejenak dan menikmati kebahagiaan hidup. Kita menjadi Bob di lembah permen yang sibuk mengumpulkan permen tapi lupa untuk menikmatinya dan menjadi bahagia. Pernahkah Anda bertanya, kapan waktunya merasakan bahagia? Biasanya kita akan menjawab,
Saya akan bahagia nanti. Nanti ketika saya sudah menikah. Nanti pada waktu saya sudah memiliki rumah sendiri. Nanti pada saat suami saya lebih mencintai saya. Nanti pada saat saya telah meraih semua impian-impian saya. Nanti pada saat penghasilan saya sudah sangat besar. Pemikiran nanti itu membuat kita bekerja sangat keras di saat sekarang. Semuanya itu supaya kita bisa mencapai apa yang kita konsepkan tentang masa nanti bahagia. Kerja yang rajin biar banyak duit nanti hidupnya bahagia. Kata-kata ini pernah saya dengar dari saudara di kampung yang bicara dengan anak laki-lakinya. Sepintas tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Karena suka tidak suka kita memang semua ingin kaya. Hanya saja jika kebahagiaan ditunda dengan kekayaan, maka di sanalah dimulai jiwa-jiwa keriput itu muncul. Usia tidak ada yang bisa kompromi. Justru semakin bertambah usia, maka tubuh semakin keriput. Jika tumbuh kaya, maka manusia normal seperti saya dan mungkin semua akan bahagia di usia senja. Jika benar-benar kaya, atau jangan-jangan sampai tua, bahkan mati pun sama sekali tidak menjadi kaya. Kasihan, tentu saja. Tapi kenyataannya memang banyak manusia yang hidupnya penuh kasihan. Namun anehnya dirinya sama sekali tidak menyadarinya. Suatu hari saya menyadari ketika saya di kampung, ayah mengajak saya ke sawah. Setelah ikut panen padi, waktu itu kita duduk di pematang sawah. Lalu ayah dan saya serta pekerja ikut duduk dan makan siang dengan lahap. Rasanya makan siang sangat nikmat, padahal hanya dengan sayur singkong, ikan kering, tahu dan tempe. Di sela-sela makan ada suara sendawa besar, tandanya kenyang dari sebelah duduk saya. Ternyata paman sangat banyak dan kenyang. Tampak wajahnya sangat bahagia, benar-benar bekerja yang bahagia. Di sisi lain saya pernah diundang oleh seorang teman. Makanan yang mewah dan super wow. Dari udang sampai kepiting, apalagi ikan segar langsung dari pantai. Sangat menggoda lidah, namun yang justru kita tunggu adalah daging sapi khusus impor dengan harga selangit. Lalu dia makan tidak terlalu banyak, tapi sebelum beliau mulai ambil beberapa pil dan diminumnya, lalu berkata, "Lanjutkan saja, Anda kan masih muda. Kalau saya nggak boleh makan kolesterol lagi," katanya. Tampak wajahnya lesu dan rapuh. Uang yang banyak ternyata tidak bisa membeli kebahagiaan dirinya. Dia berkata sebelum pulang, "Seandainya saya suruh memilih, maka saya pilih sehat daripada bahagia." Terkadang jika kita renungkan hal tersebut, ternyata kita telah mengorbankan begitu banyak waktu dan masa untuk nanti bahagia. Ritme kehidupan kita menjadi sangat cepat, tapi rasanya tidak pernah sampai di masa nanti bahagia. Ritme hidup yang begitu sangat cepat, target-target tinggi yang harus kita capai. Yang anehnya kita sendirilah yang membuat semua target itu tidak pernah terasa memuaskan dan membahagiakan. Uniknya pada saat kita memelankan ritme kehidupan kita, pada saat kita duduk menikmati keindahan bunga-bunga di beranda depan, pada saat kita mendengarkan cerita lucu dari anak-anak kita, pada saat makan malam bersama keluarga, pada saat kita duduk berdiam, atau pada saat membantu tetangga kita yang sudah tua. Jika saja kita mau memelankan ritme hidup kita dengan penuh kesadaran, memelankan ritme makan, memelankan ritme jalan kita, dan menyadari setiap gerak tubuh kita, berhenti sejenak, dan memperhatikan tawa indah anak-anak, bahkan menyadari setiap hembusan nafas, maka kita akan menyadari begitu banyak detail kehidupan yang indah dan bisa disyukuri. Kita akan merasakan ritme yang berbeda dari kehidupan yang ternyata jauh lebih damai dan tenang, dan pada akhirnya akan membawa kita menjadi lebih bahagia dan bersyukur, seperti Bib yang melewati perjalanannya di lembah permen. Terima kasih telah menonton kisah yang menginspirasi ini, kisah dua anak laki-laki, Bob dan Bib.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalam.